Setelah sholat maghrib itu pertama kalinya gue sholat lagi dari terakhir SMA. Dari SMA lebih dari 5 tahun Der. Subhanallah. Deriansa Azari menjadi basis band Viera yang kini bernama Viera Tail pada tahun 2008 sampai 2010. Dia menghadapi jalan yang sangat berliku ketika memutuskan untuk berhijrah. Dia bercerita di YouTube Adit Okto. Dari Viera dulu, gue ngelihat duit yang masuk, kayak gitu ya, insya Allah ya. Cuma kan gue pikir kayaknya nggak ada keberkahan kali ya. Gue mikirnya gitu. Tapi itu lu udah dekat sama agama gitu, maksudnya udah tahu. Nah, waktu itu pas di Viera, gue mau ke penyiaran, gue kayak pengen membedah diri dulu deh. Itu dulu tuh, ini poinnya. Ini banyak yang belum tahu juga sih sebenarnya. Betul. Karena kan mungkin teman-teman taunya kan gue di ISIS. Tar dulu. Gua sabar. Ya langsung lompat. Taunya kan ISIS doang kan. Makanya ini gue bongkar kalau di sini kayaknya pertama kalinya gue buka kalau lu nanya secara full gitu kan. Nah, terus jadi tahunnya itu. Nah sementara tuh gue banyak Virko yang gue masukin sebetulnya. Banyak juga? Banyak bro. Ada 3 lebih atau 4? 3? Maksudnya dibilang 3 kan banyak lah ya. Udah mencol-mencol kayak. Masya Allah, subhanallah. Iya, dan itu kan levelnya udah tahun-tahun Nah akhirnya pas dari Viera itu, kok ini kayak gak ada keberkahan. Karena yang gue tahu kalau ngeband itu penuh dengan maksiat. Kalau radio kayaknya nggak begitu. Itu dulu tuh, nggak begitu parah. Mindset lo gitu? Mindset di radio? Gitu. Gue belum bahas masalah musik itu gue nggak tahu. Cuma taunya kalau gue ngeband, ya tahu sendiri loh, cewek misalnya. Ini kita ambil ibrohnya ya. Iya, ibrohnya. Cewek, abis itu mungkin ini itu, Homer dan lain-lainnya kan. Kalau anak band, kalau radio penyiar radio nge-host, ya udahlah, insya Allah dijauhin. Mungkin gue mikirnya begitu. Nah makanya waktu itu gue coba untuk taubat lah ceritanya. Taubat waktu di Tapi apa lagi naik daun tuh dulu Viera kan? Ya iya. Sempat lagi naik lo tobat. Iya, cuma gue taubatnya itu malah jadinya melencong ke firqoh yang kurang tepat. Nah, makanya waktu itu akhirnya pas gue singkat cerita, kenapa nih duit habis nih? Wah, berjutaan apa segala macam. Gue tinggal di salah satu apartemen lah, pokoknya waktu itu. Ternyata pas gue ke bawah, gue sholat. Setelah sholat maghrib itu pertama kalinya gue sholat lagi dari terakhir SMA. Dari SMA lebih dari 5 tahun Der. Subhanallah. Terus akhirnya kufar nggak tuh? Wah tahu. Coba kalau tanya sendiri, lo tanya jawab sendiri aja. Wah, Anda mau mentakdir saya nih? Enggak, saya nggak takdir Anda. Bukan 5 tahun. 5 tahun akhirnya dulu sholat lagi. Iya kan, akhirnya gue taubat. Kenapa nih duit masuk apa segala macam? Ujian dateng begini, cacian ini apa sih? Kenapa sih di gue nih? Duit abis nggak karuan, ditipu orang, bisnis, macam-macam tuh. Sampai akhirnya gue coba taubat deh. Setelah memutuskan keluar dari Viera, Dery masih menjalani profesi di dunia entertainment, mulai dari jadi penyiar radio hingga presenter di beberapa acara TV. Saat itu dia menganggap menjadi penyiar radio tidak terlalu mengundang banyak maksiat dibandingkan ngeband. Dery pun memutuskan untuk bertaubat. Sayangnya, hijrahnya justru melenceng karena bertemu dengan orang-orang yang salah. Dia bahkan sempat melanglang buana sampai ke Malaysia hingga hampir ke Suriah, hingga dia menyadari banyak kejanggalan. Setelah kembali ke Indonesia, Dery malah terjerat dalam jaringan kelompok ISIS. Hal ini berawal dari Dery yang melihat postingan yang mencela Arab Saudi. Berniat membela, tanpa disadari, dia malah terdoktrin dan gabung menjadi anggota ISIS. Karena memang ini adalah ideologi yang salah gitu. Iya. Pas waktu itu kan gue begitu dari HTI itu, gue ngeliat satu postingan. Satu postingan ini adalah dia mencela Saudi. Awal mulanya tuh. Iya. Dia mencela Saudi apa segala macam. Terus akhirnya gue komen, di situ ada fotonya King Salman lagi berdampingan sama Vladimir Putin. Ada fotonya King Salman berdampingan sama Benyamin Netanyahu. Berarti ini bermudah-mudah nih negara nih gitu kan. Dan lain sebagainya. Akhirnya di situ dikomen bahwa bilang Saudi adalah sekarang udah musyrik kafir. Akhirnya gue komen, hati-hati ya Ki, kok kayak gini sih? Lo komen tuh? Iya kan gue komen di postingan nih, kan ketemu di Explore. Terus kita nih apa segala macam. Akhirnya pemilik akun bilang, mau bukti-bukti selanjutnya nggak? Yaudah sini gue DM. Kita ngobrol di DM, kita ngobrol di Telegram. Ada Telegram nggak? Gue masuk dalam Telegram. Ternyata di situ doktrinisasi dilakukan olehnya. Pas di DM gue dikejelasin ini loh, ini bukti-bukti kebusukan Saudi begini. Oh iya, lu kan dicuci otak itu deh. Oh iya dong. Akhirnya pas cuci otak klimaksnya adalah dengan gaya andalannya dia. Apa tuh? Yaitu barang siapa tidak yang berhukum dengan hukum Allah adalah taubat. Kena tuh gue di situ tuh.
Lu takut bilang takut. Iya. Kira lu kurang lebih setahun tuh. Gitu. Intinya Tapi sempet bikin bom nggak, Der? enggak, ya, belum proses itu hampir. hampir. Cuma maksudnya gini, itu pengantin istilahnya. Pengantin. Jadi maksudnya gini, waktu itu pas udah di dalam, gue harus begitu mau masuk kajiannya, gue nanya sama dia, kalau gue lagi nyari ilmu nih. Waktu itu padahal gue udah kenal Ustaz Khalid Basalamah, udah kenal, maksudnya udah tahu lah, tapi belum ngaji. Itu 2000 berapa, Der? 14 ya, gue lupa ya. 15 gitu kan, lupa gue lupa. Akhirnya 15 apa 16 lupa gue. Iya. Akhirnya si itu gue tanya ini KB gimana, ini Ustaz Syafiq gimana, Ustaz Yazid gimana. Kata jawaban seorang pemilik akun Lampung Bertauhid pada saat itu. Mohon maaf kalau sama nama ya, soalnya waktu itu namanya memang betul-betul Lampung Bertauhid. Nggak tahu kalau yang sekarang. Tahu ya. Kalau sekarang mungkin kalau emang ternyata udah benar gitu manhajnya ya mungkin ada kemiripan. Waktu itu dia pakai namanya Lampung Bertauhid. Namanya Muhammad lagi. Muhammad juga. Sampai hafal gue. Akhirnya Ingat ya? Iya, terus akhirnya dia ngasih tahu bahwa oh ya ustadz yang itu adalah ulama atau ulama sesat. Apa jadi sesat? jadi ya, ustadz sunnah sekarang itu dikafir-kafirin sama dia. Sesungguhnya dia udah murtad. Terus akhirnya Akhirnya gue yaudah deh, gue mau ngaji yang bener deh. Gue mau gimana cara masuk di grup kajiannya di mana? Kami ngumpet-ngumpet karena kan kami guroba. Di mana? Telegram. Oh, ya. Gimana cara gue bisa masuk Telegram? Kata dia, lo harus berbaiat dulu. Berbaiat? Sumpah. Ya, jadi ada 2 sumpah yang dilakukan pada saat itu agar masuk ke grup Telegram. Yang pertama adalah lo harus berbaiat pada Abu Bakar Al-Baghdadi. Itu yang kelompok ISIS. Iya kan? Iya. Imamnya ISIS kan? Yang besar ISIS. Terus akhirnya Yang kedua, lo bukan antek-antek kepolisian dan pemerintahan Jokowi kafir pada saat itu, kata dia. Gue bersumpah tuh di situ tuh. Gue berbaiat, akhirnya atas nama Allah lagi sumpahnya. Dan gue bukan antek-antek kepolisian atau antek-antek pemerintahan togut ini. Iya. Dah berhasil 2 akhirnya. Tunggu seleksi apa segala macam. Akhirnya Diseleksi juga tuh. pokoknya begitulah. Akhirnya gue berhasil dimasukin ke Telegramnya. Kajiannya normal. Kitab Riyadhus Shalihin, subhat pokoknya lah. Tapi kan pemahamannya kan. Beda pemahamannya. Bulughul Maram. Arba'in Nawawi normal. Akhirnya tapi di dalam situ dicekokin sama video-video Aman Abdurrahman. Yang menjadi dalang kemarin yang ada di Tamrin, bom Tamrin. Sekarang dia masih di penjara. Ya kan, yang sampai-sampai kan Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah. Beliau datang ke sini kan yang buat ngasih penyuluhan kepada pemikiran terorisme dan lain-lain kan. Ternyata kan banyak yang hijrah. Nah, tinggal dia tuh satu-satunya yang masih menolak. Hijrah. Syekh dibantah tuh. Gokil. Singkat cerita, Deriansa bergabung selama 1 tahun di ISIS hingga menyadari dia telah menyakiti sang ibu berulang kali, yang pernah mempertanyakan hingga menegur aliran apa yang diikuti sang putra. Gitu. Memang Apalagi edukasi. yang membedakannya apa sih? Oh, itu mungkin kalau untuk kan detail gue belum pernah nih. Nggak, apa sih yang paling pemahaman pasti beda pemahamannya kan. Yang zohir atau apa? Sama persis. Jadi waktu ini mudah-mudahan bukan syubhat ya, tapi di sini adalah pelajaran ya atau ibroh yang dia bisa diambil agar teman-teman jangan tertipu sama ideologi. Betul. Ideologi kesesatan ISIS ini ya. Gitu. Maksudnya teman-teman silakan ambil ibrohnya aja gitu. Gue juga sering buka kok tentang kebusukan mereka segala macam, makanya gue ya udah gue ngomong kan aja. pemerintah juga ada mengsesatkan kelompok ISIS pemerintah kita. Makanya gue berani ngomong. Tadinya kan gue nggak berani. Iya. Ternyata dengan gue ngaji di majelis dan duduk di majelis ilmunya Ustadz Zulkarnain Sunusi gitu kan, hafizahullah, udah makin, apalagi beliau kan juga di MUI dan lain-lainnya gitu, MUI Makassar. Jadi makin dekat bahwa pemerintah tuh sebetulnya sama salaf gitu ya, itu mendukung. Wow, parah. Gue insya Allah Ta'ala tau lah, ya mungkin nggak bisa dijabarin di sini satu persatu ya, tapi pemerintah sayang banget gitu sama kita. Salaf. Masya Allah. Karena kan kita nggak neko-neko, kita nggak demo, kita anti demo, nggak pernah anti yang berontak pemerintah gitu. Nah makanya balik lagi ke tadi, sama. Jadi mereka itu justru waktu di ideologi sana bukan syubhat, bukan berarti lu boleh masuk ke sana, tapi mereka itu juga mengharamkan musik. ISIS kan? Mereka itu meratakan kuburan-kuburan yang tinggi. Lihat tuh syubhatnya tuh, tipis banget kan? Mereka juga menaikkan celana. Mereka juga wajib berjenggot. Juga nikop juga. Oh iya. Kayak gitu. Terus bahkan kekencengannya itu adalah dibilang katanya bahwa sepakat
perempuan tuh harus tertutup niqab. Nah, sementara Ustadz Yazid Jawas hafizahullah juga bilang bahwa itu bagian dari sunnah. Gitu kan. Setelah memutuskan keluar dari ISIS dan mendapat hidayah sunnah, cobaan Dery belum berakhir. Dia tidak memiliki pendapatan karena tabungan sudah habis untuk melanglang buana ke negeri lain. Semua aset terjual, bahkan dalam saldonya hanya tersisa Rp8.000. Gini bro, gue usaha bangkrut berapa kali? Iya, nggak, maksudnya pertama kali itu lu usaha apa? Pertama kali banget. Oh, kalau untuk pertama kali kan sebelum gue ngaji juga udah ada. Udah saya. Akhirnya kan gue masih ngaji ini. Waktu fase pertama kali waktu itu Sate Taichan. Maksudnya ini di Raffles. Udah ada 5 cabang lah. Waktu itu 5 apa 6 gue lupa ya. Kemana-mana, Cibubur ada berapa segala macam. Akhirnya kan kongsi nasi sama teh Abu Roya gitu kan minumannya. Nah itu bangkrut. Oh bangkrut, udah habis nggak karuan. Akhirnya dari situ gue coba martabak juga ternyata rugi ratusan juta, utang sama orang ratusan juta, berantakan. Dulu gue. Itu otak kusut. Oh parah, orang hampir futur, hampir mau balik lagi ke maksiatan apa segala macam. Hampir. Nanti gimana cara mensiasatinya agar lo nggak balik lagi ke dunia yang dulu ya? Yang apa nih? Untuk mensiasati biar lo agamanya. Ini ada agamanya dulu. Kan lo tadi bilang hampir mau futur, balik lagi ke dunia. Ya udah duduk aja majelis ilmu udah paling. Oh gitu. Duduk di majelis ilmu. Iya. Paling gampang. Karena itu yang ngecas lagi kan? Iya, ngecas lagi. Waktu itu kan. Itu kalau bahas dunianya ya panjang, gue belajar, beli buku, bisnis, beli ini. Waktu dulu gue beramal tanpa ilmu bisnisnya. Pokoknya jalan aja. Ternyata gue pikir dengan gue lama di band, di radio apa segala macam, itu bisa bermodalkan personal branding itu bisa sukses. Nyatanya hancur karena ternyata nggak jadi jaminan berapa banyak kue-kue artis yang juga tumbang kan. Itu tumbang juga ya Der. Padahal nama besar artisnya luar biasa. Iya. Ternyata ilmu itu sendiri yang bisa membangkitkan dengan ikhtiar. Jadi berilmu dulu baru beramal. Iya. Misalnya gini, dari orang ngeliat sekarang, wah taunya lu udah kasih solusi, udah jadi podcast hari Indonesia. Maksudnya jangan lihat sekarang ini, apa yang disampaikan. Tapi kan 5 tahun ke belakang mungkin kan Der. Seperti itu. Nah kan orang-orang maunya yang serba instan Der. Untungnya, masa-masa sulit itu telah berlalu. Kini, Deryansyah dikenal sebagai founder dan CEO dari Kasih Solusi, yaitu aplikasi marketplace pertama di Indonesia yang mempertemukan UMKM Muslim dengan jasa kreatif freelancer. Tidak hanya itu, Dery juga aktif di beberapa lini bisnis lain.